Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya Profesor Nufil Hanani menekankan pentingnya akreditasi internasional bagi fakultas yang ada di kampus biru tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara puncak perayaan Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB Senin 27 Desember 2021 kemarin di hadapan para pemimpin fakultas. Rektor UB mengatakan untuk pengakuan internasional ada berbagai jalan, diantaranya akreditasi internasional program studi, dan yang kedua membuat International Research Center. UB sendiri ditargetkan pada tahun 2019 sampai 2024 harus memiliki prodi yang terakreditasi internasional sebesar 26% dan pada saat ini UB telah mencapai 23% untuk prodi-prodinya yang telah terakreditasi internasional. Kenapa akreditasi internasional itu menjadi sangat penting? Saya mantan TWCU dulu, dan kebetulan saya juga mantan dekan dan sekarang saya rektor, dan kita sama tahu untuk pengakuan internasional itu jalannya macam-macam. Tapi jalan yang paling efektif ada dua. Satu adalah akreditasi internasional program studi. Jalur itu menjadi sangat penting, dan saya mendapat amanah untuk akreditasi internasional tahun 2019 sampai tahun 2024 itu paling tidak ada 26%. Itu selalu Pak W4 itu memasangkan tahun 2019 sampai 2024 itu ranking dunianya 800, ranking ininya akreditasi internasionalnya adalah 26% atau 28% Pak. Sekarang sudah per hari ini sudah 23%. Insya Allah tahun depan 60 ditambah 63 angka situ. Kalau itu terjadi maka sudah lewat dari 60%. Sedangkan level 60% itu harus dicapai pada tahun 2024 sampai 2029. Memasuki usia ke-60 tahun, ada berbagai fasilitas baru yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk menunjang sistem pembelajaran di fakultas tersebut. Salah satu fasilitas yang diresmikan oleh Rektor UB Profesor Nufil Hanani Senin kemarin bertepatan dengan puncak perayaan Disnatalis FEBUB, yakni ruang podcast yang terletak di Gedung E lantai 4 FEBUB. Ketua Disnatalis Dias Satria mengatakan keberadaan ruang podcast ini untuk menjawab tantangan era digital bahwa sosial media merupakan channel marketing paling penting dalam proses diseminasi apapun itu. Dan proses akademik harus disalurkan oleh channel-channel yang kreatif untuk bisa sampai ke masyarakat. FEBUB membuka ruang untuk berkolaborasi dengan beberapa startup untuk membuat talk dengan beberapa CEO dan GTO untuk memahami bagaimana landscape perubahan ekonomi digital saat ini. Ditargetkan acara talk show ini berlangsung selama 2 minggu sekali yang ditayangkan melalui saluran YouTube FEBUB dengan setting materi yang menarik dan sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Ini big data ya, sama podcast studio. Kita harus memahami bahwa sosial media itu jadi salah satu channel marketing paling penting di dalam proses diseminasi informasi apapun itu.
Dan proses akademik itu harus disalurkan dengan channel-channel yang kreatif untuk bisa sampai ke masyarakat. Kita membuka ruang untuk kolaborasi ya dengan beberapa startup. Kita akan bikin talk show dengan beberapa CEO dan CTO untuk memahami bagaimana sih landscape perubahan ekonomi digital sekarang. Saya pingin target itu 2 minggu sekali. Kalau lebih baik mungkin seminggu sekali gitu. Tapi nanti kita akan coba set kira-kira apa sih materi-materi yang menarik dan emang dibutuhkan oleh mahasiswa gitu. Hal-hal yang baru yang selama ini terjadi gap antara industri dan kampus itu akan diisi oleh podcast dengan bahasa yang lebih sederhana, lebih simpel, lebih menarik. Sehingga mereka ketika ingin mempelajari sesuatu, mereka bisa lihat podcast dulu. Misalnya, oh saya pengen belajar tentang big data. Mereka dapat insight dulu. Baru dari situ mereka akan tertarik untuk deep dive lebih dalam tentang topik-topik ini. Pemirsa, UBTech, unit usaha di bawah Badan Usaha Akademik Universitas Brawijaya, membuka jejaring dengan berbagai mitra untuk mengembangkan pemanfaatan teknologi. Eka Maulana, Direktur UBTech, mengatakan saat ini UBTech gencar melakukan sosialisasi produk jasa dan layanan yang dimiliki, serta menggandeng berbagai mitra untuk mengembangkan inovasi teknologi. Salah satu upaya sosialisasi dilakukan dengan menggelar Brawijaya Technology Outlook 2021 yang membahas perkembangan teknologi saat ini, esok, dan mendatang. Salah satu tujuan digelarnya Brawijaya Technology Outlook ini adalah yang pertama sebagai sarana untuk menjalin sinergi, kolaborasi, dan juga berdiskusi terkait dengan teknologi saat ini dan meneropong teknologi ke depan. Apa yang akan terjadi dan bisa kita kembangkan ke depan. Belakang pemilihan pembicara dalam acara ini Jadi pembicara dalam kegiatan ini sengaja kami pilih yang pertama dari Sekjen PUPR, kedua dari praktisi teknologi dan juga praktisi di bidang telekomunikasi, khususnya adalah web service dan juga cloud system. Ini kita pilih karena tren teknologi ke depan itu arahnya ke sana. Jadi ke arah pengembangan teknologi baik hardware maupun software maupun media penyimpan masanya. rencana dan target UBTech ke depan seperti apa, Pak? Jadi dari segi rencana dan target UBTech ke depan adalah bagaimana kita menjalin sinergisitas dengan mitra manapun yang mengembangkan teknologi, baik dari instansi, dari government atau dari pentahelik yang lain, sehingga terjalin kolaborasi yang membangun ke depan. Pemirsa, Direktur Badan Usaha Akademik Universitas Brawijaya, Dr. Herman Suryo Kumoro, mengapresiasi acara Brawijaya Technology Outlook yang digelar oleh UBTech Senin 27 Desember 2021 kemarin di UB Coffee. Direktur BUA UB mengatakan unit baru ini sangat luar biasa karena telah mampu menunjukkan program-program baru untuk mengakomodir kebutuhan mitra-mitra kerja dari BUA UB. Di antaranya kebutuhan untuk pertanian dan juga untuk pembelajaran, dan ini diharapkan akan terus berkembang. Saya mengapresiasi kepada unit baru di lingkungan BUA, UBTech, yang sore hari ini menyelenggarakan event yang diberi nama Brawijaya Technology Outlook yang sangat luar biasa, di mana pada acara ini hadir selain pimpinan universitas, fakultas, dan juga dari rekan-rekan dari lintas departemen. Bahkan sebagai pembicara utama Bapak Sekjen Menteri Kementerian PUPR Bapak Jainal Fatah yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Saya yakin sekali bahwa dengan adanya acara ini itu akan banyak program-program baru yang akan dikembangkan oleh UBTech. Karena sebelumnya ketika UBTech ini kita dirikan, ini kan sudah melalui suatu proses yang mengakomodir kemauan dari mitranya BUA, di mana banyak
mitra-mitra usaha kita yang minta kerjasama di bidang digital, baik di bidang pertanian, misalnya IoT dalam produksi tanaman, baik itu sayuran maupun buah-buahan yang bisa dikendalikan dengan sistem IoT. Kemudian juga di bidang pembelajaran pun ya, di kelas apalagi selama musim pandemi ini itu juga sudah direspon dan dikembangkan oleh UBTEK. Dan dengan adanya acara ini saya pikir ini akan makin dikembangkan lagi karena sekarang ini sudah dikenal juga oleh pemerintah daerah di beberapa kabupaten maupun provinsi. Nah ini mungkin nanti bisa melalui acara ini mungkin bisa dikembangkan. Tadi Pak Sekjen Menlu PUPR juga sudah memberikan gambaran bagaimana teknologi digital ini juga bisa dikembangkan di bidang bina marga, di bidang pembuatan rumah, perumahan itu juga bisa menggunakan IoT yang kemudian juga bisa melakukan penghematan sampai 30%. Nah ini saya rasa sebagai bagian dari usaha-usaha yang dikembangkan oleh unit UBTEK ini. Mengusung tema harmoni dan selaras, Ahmad Vindi bertekad untuk meningkatkan daya kritis mahasiswa di lingkungan VIA. Ahmad yang baru saja terpilih menjadi Presiden BEM VIA ini memproyeksikan nantinya Kabinet Mahasiswa yang terbentuk mampu menjadi motor bagi pengembangan daya kritis mahasiswa tanpa melupakan kepekaan sosialnya. Dua hal tersebut akan digabungkan sehingga membentuk mahasiswa yang memiliki kepekaan sosial dengan nalar yang kritis, adaptif menyikapi berbagai perubahan. Untuk visi misi yang saya bawakan untuk BEM 2022 itu visinya ada harmoni asa selaras karya yang mempunyai arti yaitu menyatukan harapan untuk kebermanfaatan seluruh elemen VIA UB. Nah, untuk misinya yang pertama itu membangun hubungan yang harmonis untuk sinergitas dari seluruh elemen VIA UB. Terus yang kedua juga akan memaksimalkan pelayanan yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kepekaan dan jiwa kritis mahasiswa VIA terhadap isu atau permasalahan yang terjadi di lingkungan. Terus yang keempat itu ada meningkatkan daya guna masyarakat mahasiswa kepada masyarakat melalui pengabdian sosial. Pemirsa, pasangan Ahmad Vindi dan Dedeh Erika menang dalam Pemilwa VIA yang digelar secara daring kemarin. Dalam perhitungan suara yang berlangsung pada Senin malam, pasangan ini mampu meraih suara 1.502 atau 46,9%. Sedangkan dua kandidat lain yaitu Pandu Putra serta Audrey Kariza meraih 961 suara atau 29,49%. Dan Safira Faiza serta Noval Faras meraup 749 suara atau 22,98%. Menurut Ahmad Vindi, dalam waktu dekat dirinya akan segera menyusun kepengurusan yang mengakomodir semua program studi sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dari calon pengurus BEM VIA UB. Untuk hasil dari kemarin waktu pemilihan sebagai Presiden BEM itu saya memperoleh suara sekitar 1.502 suara dengan total suara yang tertampung itu sekitar 3.200. Sedangkan untuk yang kedua, apa langkah yang terdekat untuk penyesuaian dari semester depan yang rencananya ada tatap muka, yaitu untuk BEM sendiri nantinya terdekat akan menyusun kabinet dan memberikan opsi terkait program kerja. Jadi opsinya ada dua, kemungkinan nanti ada yang online juga ada yang offline. Jadi misalkan dari program kerja yang sosial masyarakat yang
biasanya dikerjakan secara offline, itu kita berikan opsional secara offline juga, Pak. Terkait komposisi atau indikator untuk pembentukan kabinet, itu mungkin saya indikatorkan sebagai pengalaman yang ada di BEM-VIA. Jadi misalkan dari teman-teman yang sudah berkecimpung dalam BEM itu bisa dipertimbangkan terkait jabatannya atau apapun itu. Terus untuk penyesuaian dari setiap prodinya itu pastinya ada, Pak. Jadi kita sekaligus wadah dari seluruh prodi yang ada di Fakultas Administrasinya ini. Anggaran perawatan mangrove dirasakan masih kecil sehingga perlu ditingkatkan dalam mensukseskan gerakan penanaman mangrove. Hidira Kurniawan, peneliti mangrove UB, menyebut penanaman dan perawatan merupakan satu paket sehingga gerakan penanaman juga harus diimbangi dengan alokasi biaya perawatan yang memadai. Sehingga jika biaya perawatan kecil, dirinya ragu gerakan tanaman mangrove dapat berhasil untuk mendukung perawatan mangrove. Dirinya menyebut dapat menggandeng komunitas masyarakat sekitar pantai sehingga mereka dapat merawat dan memanfaatkan keberadaan hutan mangrove secara sosial dan juga ekonomi. Nah, kemudian ini yang menarik karena untuk penanaman mangrove itu kan kita perlu perawatan. Nah, selama ini pada saat kita melakukan penanaman, slot anggaran untuk pemeliharaan itu kan atau perawatan itu kan masih minor, masih sangat sedikit. Sementara kalau lokasi di Jawa Timur dengan penggunaan lahan atau penggunaan perairan yang padat, butuh pengawasan, kemudian sampahnya luar biasa dan yang lain. Nah, itu kan memerlukan kegiatan tambahan di luar kegiatan penanaman, yaitu namanya kegiatan pemeliharaan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan untuk anggarannya. Misalkan kita akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi mangrove, ya antara kegiatan penanaman dan juga pemeliharaan ini satu kesatuan. Itu karena kalau kita hanya menanam sekarang, kemudian pemeliharaannya 1 bulan ke depan, kan biasanya ada musim barat, ada musim timur, angin kencang, kemudian banjir dari darat dan yang lain. Itu kan faktor-faktor yang memang ya mempengaruhi kelulus hidupan mangrove itu. Pemirsa, gerakan penanaman mangrove secara massal yang digelurikan oleh Gubernur Jatim Kofifah mendapat sambutan positif dari peneliti mangrove UB Dira Kurniawan Saputra. Namun dirinya mengingatkan kepada semua pihak untuk memperhatikan aspek sosial sebelum melakukan penanaman mangrove. Menurutnya aspek sosial ini penting karena di wilayah Pantura, Jawa Timur merupakan salah satu kawasan yang padat dengan aktivitas sosial ekonomi tinggi. Kita bicara tentang itu kan bagian dari rehabilitasi mangrove. Memang salah satu program prioritas nasional kalau terkait dengan pembangunan rendah karbon di kawasan pesisir itu kan salah satunya yaitu tentang habitat pesisir yang salah satu habitat yang penting dimiliki Indonesia, memiliki nilai strategis itu kan mangrove. Akan tetapi untuk kegiatan penanaman mangrove sendiri memang effortnya juga luar biasa, Pak. Yang pertama memang dari aspek lokasi, Pak, ya. Jadi mencari lokasi yang memang benar-benar sesuai untuk mangrove. Dan kemudian yang kedua adalah kalau kita bicara tentang penanaman mangrove yang ada di Jawa Timur ini, karena kita tahu bahwa Pantura Jawa Timur ini kan kawasan yang sangat tinggi, high intensity use, ya. Jadi kawasan yang penduduknya padat, banyak nelayan, banyak orang mencari ikan di sana, bahkan tempat-tempat di mana mangrove yang bagus sekarang berada itu justru menjadi tempat untuk pusat nelayan mencari ikan. Jadi itu pertimbangan sosial yang tidak bisa diabaikan dalam kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi telah penanaman mangrove. Nah, jatuhnya apa yang mungkin agak cocok ya mungkin di Jawa Timur ini ya mungkin skalanya skala kecil. Jadi kita kalau masif katakan dalam satu hamparan kita mencari yang langsung 40 atau 50 hektar dalam satu lokasi itu akan makan tempat yang luas, membutuhkan tempat yang luas, kemudian membutuhkan monitoring dan juga mengokupai lokasi-lokasi yang mungkin dijadikan nelayan untuk mencari ikan. Itu menjadi satu pertimbangan. Jadi
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.